Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, muatan pembelajaran IPS dengan materi dampak modernisasi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Mungkin anak seusia kalian kini sudah tidak mengenal surat menyurat melalui pos. Namun, tahukah kalian bahwa orang zaman dahulu berkomunikasi melalui surat pos? Dulu orang membutuhkan waktu yang lama untuk mengirim pesan melalui surat pos. Namun, sekarang hanya diperlukan beberapa detik saja untuk mengirim pesan kepada orang yang tinggal jauh dari kita. Kita cukup dengan memegang handphone untuk menghubungi orang yang jauh dari kita. Bahkan pada waktu yang sama, kita bisa melakukan tatap muka virtual menggunakan handphone. Mungkin anak seusia kalian kini sudah tidak mengenal surat menyurat melalui pos. Namun, tahukah kalian bahwa orang zaman dahulu pernah berkomunikasi melalui surat pos? Berkomunikasi melalui surat pos membutuhkan waktu yang lama, sehingga surat menyurat melalui pos kini mulai ditinggalkan dan berganti berkirim pesan menggunakan handphone. Dengan menggunakan handphone, kita hanya memerlukan beberapa detik saja untuk mengirim pesan kepada orang yang tinggal jauh dari kita. Bahkan, dalam waktu yang sama, kita bisa melakukan pertemuan secara virtual menggunakan handphone. Modernisasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Apa saja dampak modernisasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dalam bidang komunikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, masyarakat menjadi lebih mudah berkomunikasi. Jika zaman dahulu masyarakat berkomunikasi dengan orang jauh menggunakan surat menyurat, kini masyarakat hanya perlu menggunakan telepon pintar. Telepon pintar bisa digunakan untuk berkomunikasi melalui surat elektronik, panggilan video, pesan singkat, dan lain sebagainya. 2. Dalam bidang sosial budaya. Salah satu dampak positif modernisasi adalah cara berpikir masyarakat menjadi semakin maju. Dahulu, banyak orang yang mempercayai mitos dan tahayul. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan dan wawasan masyarakat menjadi lebih luas, sehingga kepercayaan seperti itu semakin berkurang. 3. Dalam bidang pendidikan. Dengan adanya modernisasi, masyarakat lebih mudah mendapatkan ilmu dengan beragam media. Di era modern ini, siswa dapat belajar di mana saja dengan bantuan internet. Modernisasi yang berkembang dalam masyarakat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi manusia.
Apa saja dampak positif modernisasi? Yang pertama, sikap masyarakat berubah menjadi rasional, berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin banyaknya jumlah sekolah atau tempat belajar. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi. 4. Kemudahan dalam mengakses transportasi. 5. Jenis mata pencaharian beragam. 6. Menyebabkan adanya interaksi masyarakat. 7. Peningkatan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ke-8, kesadaran dalam berpolitik. Lalu apa saja ya dampak negatif dari modernisasi? Di antaranya, masyarakat menjadi boros dalam mengonsumsi suatu barang. Adanya sikap individualistis atau mementingkan diri sendiri, kecenderungan untuk meniru gaya hidup kebarat-baratan, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, adanya kerusakan dan permasalahan lingkungan, dan adanya peningkatan kriminalitas. Berdasarkan dampak-dampak yang disebabkan oleh modernisasi, berikut ini Bu Maila sajikan bukti pengaruh modernisasi bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketergantungan terhadap kebutuhan listrik dan kendaraan bermotor. 2. Meningkatnya polusi udara akibat semakin meningkatnya kendaraan bermotor. 3. Mudahnya melakukan transaksi dengan bantuan media digital. 4. Kemudahan berbelanja daring membuat masyarakat menjadi konsumtif. Modernisasi juga memberikan dampak pada budaya masyarakat. Berikut ini dampak positif modernisasi pada budaya masyarakat. Yang pertama, modernisasi menyebabkan masyarakat berubah dari masyarakat tradisional yang tertutup dan cenderung lambat untuk mencapai kemajuan menjadi masyarakat modern yang terbuka pada perubahan sehingga lebih maju. 2. Modernisasi mengakibatkan masuknya budaya luar yang positif, seperti rajin, disiplin, tepat waktu, berani mengambil risiko, berani bersaing, kreatif, kritis, dan peduli lingkungan. 3. Modernisasi juga mengakibatkan adanya pertukaran budaya. Lalu apa saja dampak negatif modernisasi pada budaya masyarakat? Di antaranya, generasi muda menjadi lupa dan hilang jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. 2. Generasi muda lebih menyukai gaya hidup dari negara lain dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Lunturnya nilai-nilai asli Indonesia bahkan dapat menghilang. Perubahan pada kehidupan bangsa Indonesia akibat modernisasi. Yang pertama, perubahan cara berkomunikasi. Dahulu, orang menggunakan surat menyurat. Sekarang orang menggunakan WhatsApp atau surat elektronik untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh. Dahulu, masyarakat menggunakan telegram atau telegraf. Saat ini, masyarakat menggunakan telepon, telepon genggam, dan media sosial. Hal ini menyebabkan berkurangnya keakraban antar individu karena tidak bertemu secara langsung.
2. Perubahan pada gaya hidup. Sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup dari budaya luar yang baik dalam kehidupannya, seperti bekerja keras. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti pergaulan bebas, individualistis, dan materialistis. Selain itu, masuknya budaya asing juga membuat masyarakat Indonesia memiliki pola hidup konsumtif dan budaya hidup mewah. Perubahan yang ketiga yaitu tergerusnya budaya bangsa. Masuknya budaya asing menyebabkan lemahnya nilai-nilai budaya bangsa, sehingga masyarakat lama-kelamaan akan meninggalkan budaya Indonesia yang dianggapnya sudah kuno. Contoh, anak muda akan lebih minat dengan tarian modern daripada tarian-tarian tradisional. Penggunaan bahasa daerah yang semakin jarang, anak-anak lebih suka bermain game online daripada permainan tradisional. Perubahan yang keempat yaitu dari cara berpakaian. Dahulu, masyarakat bangga mengenakan pakaian adat. Saat ini, sangat sulit menjumpai masyarakat yang mengenakan pakaian adat. Perubahan yang kelima yaitu pada sistem pengetahuan. Masuknya kebudayaan asing membawa sistem pengetahuan yang lebih modern sehingga mengubah kehidupan masyarakat. Misalnya saja, obat-obatan tradisional yang banyak mengambil khasiat dari tumbuhan berganti dengan obat-obatan modern yang terbuat dari bahan kimia. Yeay, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.